Saat ini sedang dilaksanakan proses menuju sidang etik Ferdy Sambo di Baharkam Mabes Polri. Sidang kode etik kali ini dipimpin oleh Komjen Ahmad Doviri dan diikuti oleh sejumlah anggota, juga diikuti oleh beberapa anggota lain, seperti dari sejumlah analis dan jurnalis dari pihak Mabes Polri sendiri. Sidang kode etik ini sendiri memang diagendakan akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 untuk menghadirkan satu orang saja, yaitu Irjen Ferdy Sambo, untuk mendalami kasus yang terjadi akibat adanya kematian daripada Brigadir Yosua. Akan didalami terkait dengan skenario kematian. Kemudian juga perusakan barang bukti dan juga menghadirkan saksi lainnya, yaitu baik itu dari pihak yang terlibat dalam obstruction of justice maupun yang terkait dengan kode etik dalam kepolisian, dan diharapkan dengan sidang kali ini bisa mendapatkan informasi terkait dengan posisi jabatan Irjen Ferdy Sambo yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Sejumlah anggota hari ini bertugas untuk memimpin persidangan. Persidangan kali ini publik dan juga awak media bisa menempatkan informasi meskipun nantinya persidangan akan dilakukan secara tertutup, mengingat memang ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebijaksanaan maupun keputusan dari Komite Etik dari Mabes Polri sendiri. Sidang sudah bisa dilakukan secara terbuka sesuai dengan Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Komite Kode Etik. Di kepolisian sendiri memang ada pertimbangan khusus terkait persidangan kali ini yang tertutup dan tidak bisa langsung disajikan oleh media maupun dihadiri oleh sejumlah pengamat dan juga undangan, yang diperkirakan akan memakan waktu sepanjang hari ini. Kasus kematian Brigadir J sesuai dengan ancaman hukuman sesuai dengan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 30 2340 dengan ancaman hukuman mati dan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Sidang kode etik ini untuk mendapatkan kepastian hukum secara etik dari Polri terkait dengan jabatan dan posisi Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo jalani sidang kode etik, dan diharapkan dengan sidang kode etik ini kita bisa mendapatkan kepastian secara hukum terkait dengan posisi dan jabatan dari Irjen Ferdy Sambo di Mabes Polri. Apakah tetap menjabat ataukah akan diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan keterlibatan kasus kematian Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Dan diharapkan pada hari ini sudah dapatkan jawaban terkait dengan keputusan daripada kode etik yang dilangsungkan secara tertutup yang dipimpin oleh Komjen Ahmad Doviri. Dan nantinya akan mendapatkan informasi terkait dengan pihak Ferdy Sambo sendiri maupun sejumlah saksi yang dihadirkan yang dianggap terlibat terhadap kasus ini, yang diduga terlibat dalam obstruction of justice. Nantinya dari pihak Mabes Polri yang dipimpin oleh Ir Ahmad Doviri bisa menentukan poin-poin apa saja pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sehingga bisa jadi ia akan kehilangan jabatannya dan juga posisinya serta statusnya sebagai anggota. Banyak anggota Polri diduga melanggar kode etik dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua, bahkan sejumlah anggota Polri dan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Terkait dugaan pelanggaran kode etik mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo akan dijatuhkan hari ini, dan kemungkinan persidangan akan dilangsungkan secara tertutup dan diharapkan hasil persidangan bisa segera dirilis pada hari ini. Kemungkinan sidang akan dilakukan secara maraton hingga selesai dalam satu hari. Kalau kita bicara sedikit dan mereview bahwasanya polisi dalam menjalankan tugas harus mematuhi kode etik Polri, pelanggaran terhadap kode etik Polri bisa dikenakan hukuman kode etik Polri, dipaparkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Perkap Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam aturan itu terdapat 4 lingkup kode etik Polri, yaitu pertama kode etik kenegaraan, maksudnya adalah sikap moral anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia terdapat 4 lingkup kode etik, yaitu pertama kode etik terkait dengan etika kedengaran, kemudian yang kedua adalah etika kemasyarakatan, kemudian yang ketiga adalah etika kelembagaan, dan yang keempat adalah etika kepribadian, yaitu sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan bernegara, beragama, kepatuhan, ketaatan, dan juga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.